Perpuluhan itu bukan keharusan. Hah, sesat lu, Bri? Enggak, beneran. Ini dari Alkitab. Oh, gue tahu maksud tuh. Perpuluhan itu bukan keharusan, karena sebenarnya ketaatan gitu kan? Bukan. Ketaatan adalah pada saat kita melakukan apa yang Tuhan minta. Tapi hari ini Tuhan tidak meminta kita melakukan perpuluhan. Iya, ini tanggapan saya kepada Bro Brian yang menurut saya mengajarnya ngaco, tidak sesuai Alkitab, ya. Saudara Brian, lain kali kalau mau bikin video, belajar baik-baik dulu, baru Anda bikin video, maka akan menjadi berkat. Kalau yang ini tidak jadi berkat, video kamu yang saya tanggapi ini, makanya kita luruskan, supaya Anda jangan menggiring orang melawan firman Allah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMJ, ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama Pendeta Brian Siawarta. Ini benar-benar lagi viral dengan pengajaran Kristen progresif, ya. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Kristen progresif, silakan ditonton konten-konten kita sebelumnya. Dan saya juga sudah cantumkan linknya di deskripsi, supaya kalian lebih gampang untuk mencarinya kalau kalian malas untuk melihat channel Jadi ini, ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kontroversi dari seorang Pendeta Brian Siawarta. Kita ketahui Kristen progresif itu mendapatkan tanggapan yang luar biasa. Ada yang pro, ada yang kontra. Banyak orang Kristen di luar sana yang setuju, yang memang pemikirannya mirip. Mereka sudah memikirkan bahwa seharusnya agama itu bisa sejalan dengan sains. Kenapa agama itu harus jadi lawan sains? Nggak masuk akal gitu. Bagaimana mungkin Tuhan memberikan pengajaran yang tidak bisa dipakai oleh manusia seiring dengan zaman? Kan aneh. Bagaimana mungkin Tuhan tidak tahu bahwa bulan itu hanya memantulkan cahaya? Jadi mereka, orang-orang Kristen di luar sana, yang akalnya mereka pakai, tentu saja lebih cocok dengan Kristen progresif. Kristen yang berani mengakui bahwa Bible itu punya kontradiksi. Bible belum tentu benar. Dan selain pengajaran tersebut, ya, pengajaran yang mengatakan Bible itu ada kontradiksi, sehingga bukan 100% firman Tuhan. Terus yang kedua, mereka mempercayai bisa selamat. Orang bisa selamat tanpa melalui Yesus, yang penting perbuatannya baik. Yang penting hidupnya benar. Yang penting hidupnya mengikuti apa yang diajarkan Yesus. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, yang menjadi kontroversi adalah masalah perpuluhan. Pendeta Brian, ya, Pendeta Brian mengatakan perpuluhan itu nggak ada, teman-teman. Perpuluhan itu tidak alkitabiah. Karena perpuluhan itu hanya untuk orang Lewi. Bukan untuk orang Indonesia, Melayu, Batak, Manado, ya, apalagi yang lain-lain. Bukan, teman-teman. Itu untuk orang Lewi, eksklusif. Jangan ada suku-suku lain yang mengklaim. Bahkan orang Yahudi dari suku yang lain, Benjamin, ya, itu Yehuda, itu nggak berani loh. Nggak berani mengklaim perpuluhan. Datang ini entah dari bani mana, berani mengklaim perpuluhan. Jadi menurut Pendeta Brian Siawarta ini harus dikembalikan. Harus sesuai dengan ajaran dari Yesus, ajaran dari Allah. Kan begitu. Dan tentu saja, kalau sudah singgung perpuluhan, ya ini kalau udah nyinggung perpuluhan, ya siap-siap lah. Kamu bilang Kristen progresif, bilang ada keselamatan di luar Yesus, itu udah dimaki habis-habisan, udah dihajar habis-habisan. Tambah lagi nyinggung perpuluhan, udahlah, siap-siap lah nih Brian Siawarta kena rujak. Di sini saya ingin sampaikan, ya, Anda kritik pengajarannya, Anda kritik teologinya, Anda kritik cara mereka berpikir, nggak masalah. Paling hanya beberapa orang yang akan ngamuk, akan tantrum. Tetapi kalau Anda singgung periuk mereka, Anda singgung penghasilan mereka, siap-siap nih. Saya nggak tahu Brian Siawarta ini bisa berapa lama tahan, ya. Apakah dia akan terus eksis, ataukah nanti dia akan dibungkam pengajarannya, atau orangnya sekalian dibungkam, supaya nggak ada lagi. Saya nggak tahu apakah itu akan terjadi kepada seorang Brian Siawarta, karena dia berani menyinggung perpuluhan,
Dia berani menyinggung persembahan untuk pendeta dan gereja. Wah, ini bahaya teman-teman. Saya sedikit cerita ya. Jadi saya beberapa kali itu diancam oleh para Polikarpus dan laskarnya. Polikarpus bilang sama saya gini, "Oi, Julius, kalau kau mau bahas, kau bahas agama. Kau singgung pengajaran. Jangan kau bahas periuk kami. Kamu ikut itu. Bang Zuma ya, dia bilang Zuma, Nandar, Rifa. Mereka bahas pengajaran. Jangan kamu singgung periuk. Jangan kamu singgung bagaimana kami dapat duit. Bagaimana kami cari duit. Jangan," dia bilang. Itulah mereka begitu marah. Gara-gara periuknya saya ganggu. Gara-gara modus. Ya, modus-modus mereka cari duit saya bongkar. Sehingga ngamuklah para Polikarpus itu. Apalagi kalau Donat. Wah, dendam kesumat teman-teman. Bahkan berapapun biaya yang dibutuhkan untuk melenyapkan saya, mereka siap ya. Segala cara, dikirimlah orang. Itulah kenapa saya harus ngungsi ke Jakarta. Bayangkan. Ya, saya bingung gitu. Karena kita membahas tentang perpuluhan, karena kita membahas tentang modus-modus yang dilakukan oleh Polikarpus ini, bagaimana mereka menipu, rumah untuk panti asuhan disulap jadi rumah pribadi. Saking ngamuknya, orang-orang disuruh untuk mencari saya, bahkan ingin melenyapkan saya ya. Sampai harus hijrah teman-teman. Harus ngungsi. Bukannya saya takut, tapi saya menghindari bentrokan. Teman-teman muslim di Medan, semua udah bilang, udah siap. Kita tempur gitu kan. Cuman saya pikir tempur-tempur, jatuh korban, siapa yang tanggung jawab? Gimana kita tanggung jawab pada keluarga orang-orang yang jatuh jadi korban ini? Nggak mau saya. Jadi mending saya mengalah aja lah. Mengalah ya lebih bagus daripada kita menghadapi orang yang sarafnya itu memang sudah hilang, sudah putus. Jadi saya nggak tahu nih Brian Syawarta apakah juga akan mengalami hal yang serupa, akan diancam, akan didatangi, bahkan mungkin akan dilenyapkan juga ya, kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu karena tanggapan orang berbeda-beda, cara orang berbeda-beda. Ada orang mungkin masih bijak gitu. Oh ya sudahlah, kamu ganggu periuk saya. Ya, dia coba yakinkan lagi kepada donatur-donaturnya supaya jangan cabut. Supaya tetap memberikan persembahan kepada dia. Tapi kan ada orang nggak bisa terima, main hantam-hantam aja. Nah, jadi, buat Brian Syawarta, di satu sisi saya salut dengan keberanian Anda, ya. Dan sisi lainnya saya menunggu konsistensi Anda untuk terus mengajarkan hal seperti ini. Tapi ada beberapa hal perlu kita koreksi juga. Ya, saya membaca ada beberapa dugaan, ya, dugaan modus dari Brian Syawarta. Oke, kita coba dengarkan dulu ya. Ini Pendeta Mel Atok yang menanggapi dengan cukup keras, ya, dengan cukup keras pengajaran dari Brian Syawarta mengenai perpuluhan. Oke, kita dengarkan dulu. Perpuluhan itu bukan keharusan. Hah, sesat lu Bri? Enggak beneran, ini dari Alkitab. Oh, gue tahu maksud tuh. Perpuluhan itu bukan keharusan, karena sebenarnya ketaatan gitu kan? Bukan. Ketaatan adalah pada saat kita melakukan apa yang Tuhan minta. Tapi hari ini Tuhan tidak meminta kita melakukan perpuluhan. Yang benar loh. Karena begitu banyak teman-teman yang minta gue untuk memberikan penjelasan yang lebih dalam, lebih panjang. Dan karena gue melihat banyak banget teman-teman yang hari ini merasakan tekanan, merasa bersalah karena tidak memberikan perpuluhan. Karena banyak orang-orang, mungkin pendeta yang ngomong ke teman-teman dan bilang harus. Izinkan gue untuk menjelaskannya. Dan sebelum gue mulai, perkenalkan nama gue Brian. Gue adalah seorang pendeta dan gembala sidang dari gereja kita, Gereja Empower Indonesia. Dan gue sebelum memulai video ini, gue udah ngobrol banyak dengan pendeta, pastor, teologian. Salah satu yang harus gue highlight adalah pendeta, Profesor Dr. Joas Adi Prasetya, yang sangat gue kagumi, yang banyak kontennya diajari ke gue dan gue include di dalam video ini. So let's go. Kenapa perpuluhan yang jelas-jelas ada di Alkitab itu tidak diperlukan? Di Perjanjian Lama, salah satu ayat yang sering dipakai adalah ini, Maleakhi 3 ayat 8-10. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau Tuhan? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di dalam rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Pernah dengar itu? Alright.
Dr. Yos selalu bilang ke gue gini, cara kita baca Alkitab tuh ada dua. Yang pertama adalah yang ngaco, namanya ayatiah. Kita mencomot sebuah ayat, kita pakai sesuai dengan apa yang kita mau, dan kita ngomongin apa aja yang ada di hati kita. Yang kedua, yang lebih baik dan benar adalah cara Alkitabiah. Yaitu kita bukan cuma fokus ke ayatnya, tapi kita melihat konteksnya, di pasal mana, siapa yang ngomong kepada siapa, maksudnya apa. Bukan cuma itu, kita melihat keseluruhan Alkitab, dan kita melihat prinsip-prinsip benang merah, apa sih yang Tuhan mau ceritakan, ajarkan, dan perintahkan kepada kita. Nah, kita akan membahas ini bukan dengan ayatiah, tapi dengan Alkitabiah. Di Perjanjian Lama, betul, di kitab Kejadian sampai Keluaran, Musa menulis banyak tentang persepuluhan itu keharusan. Kenapa? Karena ada yang namanya esensi, ada yang namanya ekspresi. Esensi itu yang penting. Kenapa? Ekspresi adalah bagaimana. Esensinya A dan ekspresinya B. Nah, mengenai persepuluhan, esensinya adalah Tuhan waktu itu mau bangsa Israel punya belas kasihan dan keadilan. Esensinya ada di hati. Ekspresinya pada waktu itu adalah dengan persepuluhan. Jadi basically Tuhan bilang ke bangsa Israel seperti ini berkali-kali di hukum Musa. Lu kan udah punya duit, lu bisa menghasilkan. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat dikit, ada yang bukan duit waktu itu kebanyakan. Makanan, binatang, sayur-sayuran. Nah, tolong dong kasih 10% kepada saudara lu yang gak punya. Saudara lu yang tidak kecukupan. Siapakah mereka? Mereka adalah, kategorinya masuk di sini adalah janda miskin, anak yatim, dan suku Lewi. Siapa itu suku Lewi? Suku Lewi adalah suku di bangsa Israel yang mereka jadi kayak kalau hari ini tuh pendeta full time. Mereka harus bekerja 100%, 1000% buat Tuhan. Dan mereka nggak boleh kerja yang lain, mereka nggak boleh punya harta, mereka nggak boleh punya tanah, mereka nggak boleh punya barang-barang apapun juga. Nah, karena itulah status mereka secara finansial dan sosial rendah, serendah anak yatim dan janda miskin. Dan Tuhan bilang ke semua orang-orang Israel, kasih 10%. Buat gue kasih ke mereka. Kenapa? Karena di Perjanjian Lama, sebelum roh Tuhan dicurahkan, semua yang bangsa Israel harus lakukan, apa yang Tuhan perintahkan, itu lewat yang namanya pendeta dan gereja. Jadi Tuhan, manusia, umatnya, itu nggak ada hubungan langsung. Ada pendeta dan gereja di tengah-tengahnya. Jadi kasih ke gereja, gereja yang kasih ke mereka. Right? Itulah kenapa ada. Sekarang, Tuhan Yesus datang, dia mati di atas kayu salib, dia bangkit pada hari yang ketiga, dia menggenapi perjanjian lama, dia tidak meniadakan apapun, tapi dia menggenapinya. Ada hal-hal yang stop dan tidak berlanjut ke perjanjian baru, tapi ada hal-hal yang lanjut sampai hari ini dan berubah. Contohnya apa? Contohnya di perjanjian lama, kita nggak boleh makan babi, kita nggak boleh makan seafood yang nggak bersisik, dan kita nggak boleh potong jambang. Kita hari ini melakukan itu semua kan? Betul, karena ada hal-hal yang tidak lanjut, ada hal-hal yang lanjut. Jadi, lanjut atau enggak? Lebih tepatnya, perpuluhan lanjut atau enggak? Semua aturan hukum Taurat itu bisa dibagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama adalah seremonial, yang kedua adalah moral, yang ketiga adalah teknikal. Kita belajar dikit ya hari ini. Seremonial adalah hal-hal yang dilakukan menggambarkan Kristus. Contohnya, menyembelih kurban kalau minta maaf udah berdosa, mesbah dupa. Hal-hal seperti ini tuh sudah tidak dilakukan karena Kristus sudah menggenapinya. Dan hari ini kita nggak melakukan itu. Kita nggak perlu potong korban karena Tuhan adalah korban yang sempurna. Dikorbankan untuk menebus darah kita, untuk menebus darahnya, menebus dosa kita. Nah, seremonial nggak lanjut. Moral lanjut banget. Karena semua 10 perintah Allah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, sampai hari ini bukan hanya ada, tapi Tuhan menaikkannya. Kalau dulu berdosa cuma kalau kita ngebunuh, sekarang Tuhan bilang marah aja dosa. Dulu berdosa kalau berzina, sekarang Tuhan bilang lu horny aja udah dosa. Kalau yang seremonial ditiadakan, yang moral dinaikkan. Nah, ada yang ketiga, teknikal. Peraturan teknikal ini ada karena ada kebutuhan. Waktu itu kebutuhannya seperti yang tadi gue jelaskan, makanya ada persepuluhan. Hari ini pertanyaannya, masih dibutuhkan atau enggak? Karena kalau tidak dibutuhkan, maka udah nggak lanjut. Jawabannya gimana? Simple. Brian, kan hari ini ada pendeta full time. Betul, tapi apakah mereka suku Lewi? Apa bedanya? Pendeta full time suku Lewi sama-sama bekerja untuk Tuhan. Tapi, pertama, apakah pendeta tidak boleh kerja dan mencari uang di luar gereja? Tentu boleh. Tapi zaman dulu suku Lewi tidak boleh. Kedua, apakah pendeta tidak boleh memiliki rumah dan tidak boleh punya motor, aset, barang apapun juga? Oh, boleh dong. Suku Lewi dulu tidak boleh. Apakah pendeta, ini yang menurut gue paling penting, statusnya sama rendahnya dengan anak yatim, janda miskin, dan sama tidak berdayanya secara finansial?
Kalau yang ketiga ini jawabannya adalah, iya Brian, pendeta gue seperti itu, maka please saat ini gue pengen ngomong sama lu, please punya belas kasihan dan keadilan lah. Dan berikanlah sebagian harta lu kepada pendeta itu, kepada gereja itu, agar taraf hidup mereka bisa dinaikkan. Bukan tentang perpuluhan, tapi tentang belas kasihan lu. Tapi kebanyakan pendeta seperti gue dan Karen, kita diberkati Tuhan. Kita tidak memerlukan itu. Gitu. Nah, jadi gimana? Apakah itu lanjut atau tidak? Untuk gue secara pribadi, untuk banyak orang di luar sana, untuk banyak pendeta di luar sana, banyak gereja yang tradisional, mereka percaya bersama-sama bahwa perpuluhan tidak dilanjutkan lagi, tidak diharuskan lagi hari ini. Apakah artinya kita tidak memberikan ke gereja? Tentu saja kita boleh. Karena Tuhan bukan mengajar, gini, Tuhan gak butuh 10% duit kita. Dia itu kaya, tapi dia mau 100% hati kita. Makanya di perjanjian baru, Paulus, si penulis 2/3 perjanjian baru, dia ngomong berkali-kali kepada gereja yang dia tanam, dia ngomong tentang uang berkali-kali. Tapi tidak sekalipun dia ngomong tentang perpuluhan. Bahkan ada satu kali di Korintus 16-21, Paulus lagi datang ke Korintus untuk minta jemaat di sana ngumpulin duit untuk dikasih ke jemaat di Yerusalem, karena jemaat di Yerusalem lagi membutuhkan. Dia bisa aja ngomongin menggunakan metode yang namanya perpuluhan untuk ngumpulin duit, tapi dia memilih tidak. Kenapa? Karena gue percaya, menurut dia bukan suku Lewi. Bahkan Paulus cari kerjaan di luar sana. Dia bukan suku Lewi, makanya dia tidak mengharuskan perpuluhan. Bagi Paulus perpuluhan itu sudah tidak ada. Kenapa hari ini bagi kita masih nganggap ada? Dan Paulus ngomongin selalu satu hal yang Tuhan Yesus juga ngomongin, yaitu murah hati. Keadilan dan belas kasihan, itulah esensinya. Dan hari ini kita mengikuti contoh Kristus, yaitu dengan hidup keadilan, belas kasihan, dan murah hati, generous. Tuhan tidak butuh 10% duit lu. Ingat itu, dia itu kaya. Tapi dia mau 100% hati lu, hidup lu, termasuk keuangan lu. Yang Tuhan mau itu apa? Tuhan mau kita untuk memiliki mindset bahwa semua yang kita punya itu milik Tuhan. Dan kita adalah pengelola hidup ini, uang ini adalah pengelola. Dan Tuhanlah yang bertahta. Dia mau dimuliakan dengan semua hidup kita, termasuk harta benda kita. Jadi kalau dia taruh di hati lu untuk membeli ke gereja, berilah. Tentunya gue sarankan dengan catatan, gereja itu adalah gereja yang sehat secara finansial, keuangannya jelas, dan lu bisa percaya. Kalau Tuhan minta kita berikan ke janda miskin, orang kurang mampu, berikanlah. Kenapa? Karena dulu harus lewat gereja, sekarang nggak perlu. Sekarang gereja dan pendeta itu udah ditiadakan. Tidak harus lewat gereja dan pendeta baru ketemu Tuhan. Lu nggak harus datang ke hari Minggu untuk ketemu Tuhan. Tuhan, umatnya langsung berhubungan. Karena roh Tuhan udah dicurahkan ke dalam lu dan ke dalam gua. Dia tinggal di hati gua. So, buat teman-teman yang masih punya pikiran seperti itu, please hari ini terbebaslah dari pikiran harus rasa tertuduh. Tuhan gak mau perpuluhan lu. Dia mau persembahan hidup lu yang murni, yang 100% untuk dia. Dan gua berdoa dia akan selalu membesarkan hati lu, agar lu selalu bisa murah hati. 10% terlalu kecil, berilah lebih daripada itu. Tapi berilah sesuai apa yang Tuhan taruh di hati lu. God bless. Shalom, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya berteman sama teman saya Stivo. Hai Stivo. Iya, dan juga tentunya istri saya ya. Iya, ini dalam perjalanan kami dari Hollywood dan agak sedikit macet, jadi saya manfaatkan kesempatan bikin video. Haleluya. Nah, video saya kali ini masih berlanjut respon saya kepada Bro Brian Siwarta ya. Brian Siwarta menurut saya adalah seorang, katanya dia pendeta ya, pendeta muda yang penuh semangat. Tapi ya namanya kita saling melengkapi ya. Saya juga pernah merasa di mana ketika saya bersemangat luar biasa, tapi pengetahuan saya belum cukup begitu ya. Belum cukup karena saya hanya belajar dari segelintir orang. Padahal kalau urusan Alkitab atau kitab suci, kita harus belajar dari banyak orang. Ya, belajar dari banyak hamba Tuhan. Saya yakin saudara Brian juga sudah belajar. Tapi alangkah baiknya belajar lagi dari senior-senior hamba Tuhan yang lain, sehingga kita mendapatkan
pengajaran-pengajaran yang pas, yang memadai, sehingga kalau kita bicara dalam konteks media sosial ya, misalnya di YouTube atau di TikTok, Pak Brian ini sangat terkenal di TikTok ya. Dan kemarin waktu di Las Vegas, saya sudah memberi tanggapan sedikit kepada Saudara Brian, di mana Saudara Brian tidak setuju dengan ungkapan seruan pertobatan dikaitkan dengan neraka. Tapi saya sudah memberi masukan. Pada prinsipnya begini loh, kita nih sesama hamba Tuhan yang siap berbagi berkat kepada banyak orang melalui channel kita, channel YouTube kah, Facebook kah, atau mungkin TikTok. Jadi memang karena pendengar kita banyak, menurut saya alangkah indahnya, alangkah baiknya kita saling mengisi lah, saling menguatkan. Saya percaya ada banyak hal yang saya belum mampu atau tidak tahu, dan ternyata itu ada di Bro Brian gitu lah. Jadi saya pasti mau belajar juga dari Brian, sepanjang itu sesuai firman Allah, Alkitabiah, bukan ayatiah. Nah, video yang saya tanggapi kali ini berkaitan dengan apa yang Brian sampaikan berkaitan dengan perpuluhan. Begitu, ini cukup heboh, viral, dan banyak orang-orang Kristen, kenalan, teman, jemaat mengirimkan videonya Saudara Brian kepada saya untuk saya menanggapinya. Saya tahu ada hamba-hamba Tuhan lain yang juga sudah menanggapi dengan begitu jelas, dan maksud tujuan mereka juga sama, supaya Saudara Brian jangan ayatiah tapi alkitabiah. Seperti video yang di depan tadi kan Saudara Brian menekankan tentang harus alkitabiah, bukan ayatiah. Kalau ayatiah itu hanya angkat satu ayat, bahas ayat itu tanpa mempedulikan ayat-ayat yang lain, sehingga pada waktu keterangan-keterangan diberikan berkaitan dengan ayat yang dicopot itu bisa jadi berbenturan dengan ayat-ayat lain. Nah, itu namanya ayatiah. Makanya di video pertamanya saya waktu di Las Vegas, saya menanggapi Saudara Brian itu, saya bilang Anda tidak bisa mengutip Yoel 2 ya, kalau tidak salah ayat 13, 12, 13 ya, tentang seruan pertobatan lalu hanya menyoroti kebaikan Allah. Betul, Allah itu maha baik, maha suci, itu tidak bisa dipungkiri. Tapi jangan membuang ayat-ayat yang menekankan tentang kesucian Allah dan keadilan Allah. Dan ada beberapa ayat yang sudah saya singgung di sana ya. Jadi Alkitabiah itu harus menyeluruh seluruh kitab suci. Kalau bahas satu topik, maka topik itu harus didukung dengan seluruh kitab suci, ayat-ayat yang berkaitan dengan topik itu. Nah, itu baru namanya Alkitabiah. Kalau ayatiah, copot satu ayat lalu ngotot di situ, padahal menabrak ayat-ayat yang lain. Nah, berkaitan dengan perpuluhan pun, saya lihat memang Saudara Brian masih kategori ayatiah. Padahal Pak Brian sendiri bilang harus Alkitabiah, tapi Pak Brian ternyata ayatiah. Artinya Pak Brian tidak punya informasi yang lengkap. Saya bilang bukan Pak Brian tidak bisa, Pak Brian belum dapat informasi yang lengkap seputaran topik itu, sehingga Pak Brian kemudian mengatakan perpuluhan sudah tidak boleh lagi ya. Tuhan tidak butuh uang kita, Tuhan hanya butuh diri kita, tidak usah beri perpuluhan, berilah dengan sukarela seluruh uang kita bila perlu. Nah, menurut saya ini kan kontradiksi sekali. Kalau memang Tuhan tidak butuh perpuluhan, sebenarnya semua uang kita juga Tuhan tidak butuh. Kenapa? Karena Dia Allah pencipta langit dan bumi. Jangankan uang kita, diri kita pun Tuhan tidak butuh sebenarnya. Tapi kalau Dia mau pakai kita, ya anugerah saja, gitu loh. Jadi kalau bicara perpuluhan Tuhan tidak butuh, lalu Brian sarankan memberi dengan cara yang lain, ya itu kan kurang konsisten.
gitu loh. Kalau mau konsisten, tidak usah kasih uang di Tuhan sama sekali, kan Tuhan tidak butuh, kan begitu. Sebenarnya tujuan dari ajaran perpuluhan itu begini, saudara-saudara dan khususnya Pak Brian. Itu sebenarnya bukan karena Tuhan miskin, ya salah lah kalau bilang Tuhan miskin, nggak mungkin lah. Dia pencipta langit dan bumi, nah apa saja dia yang kasih. Kalau baca di Ulangan pasal 7 ya, tunggu saya lihat ayatnya, saya baca. Itu ayat bilang kalau kamu punya kekayaan, kamu jangan pikir itu kekuatan kamu. Itu sama sekali bukan. Ulangan pasal 8 ya, ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Nah, jadi sebenarnya Tuhan yang membuat kita bisa punya duit, bisa punya rumah, bisa punya tanah, mobil, pekerjaan yang baik, dan lain sebagainya. Jadi kalau alasan Anda tidak usah beri perpuluhan karena Tuhan tidak butuh, ya sekalian aja Tuhan tidak butuh semua. Jadi sekali lagi, alasan memberi perpuluhan bukan karena Tuhan butuh, bukan. Di situ Tuhan sedang mendidik umatnya, melatih ketaatan umatnya, minimal dalam hal keuangan. Dan Tuhan sangat luar biasa. Dia hanya minta 10. Bayangkan kalau dia minta 50 atau 70%, mati kita. Tapi Tuhan kan tahu kapasitas kita, gitu loh. Jadi alasan memberi perpuluhan bukan karena Tuhan butuh. Itu yang... Ya, teman-teman sudah dengar ya. Jadi dibilang Brian ini harus belajar lagi gitu. Brian ini memang terkenal di TikTok. Bahkan bisa dibilang salah satu pendeta paling terkenal sekarang di TikTok. Ya, untuk di TikTok istilahnya pendetanya dialah yang paling top untuk saat ini. Itulah dia diundang oleh banyak podcast, dan makin diundang suaranya makin banyak didengar oleh orang-orang. Bahkan jemaat pendeta Mel Atok pun menjadi pendengar dari Brian. Ya. Sehingga jemaat-jemaat Mel Atok ini mempertanyakan gitu. Kirim videonya ke Mel Atok, meminta tanggapan Mel Atok. Jadi minta tanggapan itu tujuannya apa? Ingin memastikan ini apa betul nih, udah nggak usah kasih perpuluhan. Kalau memang betul ya udah Pak, mulai bulan depan saya nggak akan kasih perpuluhan lagi kan gitu. Dan Mel Atok pasti bingung gitu kan, waduh gawat, jangan Pak, jangan, harus tetap kasih dong, masa berhenti gitu. Udah setiap bulan rutin tiba-tiba dihentikan kan gawat gitu. Kalian bisa bayangkan ya, pusingnya keuangan gereja kalau seandainya semua jemaat kompakan memberhentikan persembahan mereka. Jangankan berhentikan, dikurangi aja, diturunkan jadi 50%, itu pasti goyang. Pasti goyang teman-teman. Biasanya misalnya dapat 500 juta, ya, sebulan 500 juta. Tiba-tiba tinggal 250 juta. Mereka udah pusing tuh, karena di situ kan gaji banyak. Ya, gajinya banyak, dan mungkin selama ini, kalau Anda sudah membiasakan diri, contoh nih. Ini contoh nih ya, kalian yang pelayanan di dalam ataupun pendeta. Ini ilustrasi aja ya. Ilustrasi. Misalnya kalian teman-teman, kalian kerja sebagai seorang pendeta. Kalian sebulan bisa dapat penghasilan misalnya 100 juta. Misal contoh 100 juta. Maka kalian pasti akan membiasakan diri dengan pendapatan itu. Contohnya apa? Rumah kalian pasti yang sesuai dengan pendapatan 100 juta kan gitu. Saya jarang ya menjumpai ada pendeta pendapatannya 100 juta, tiba-tiba dia tinggalnya di gubuk. Silakan dicek, ada nggak pendeta yang gitu? Nggak ada. Kalaupun ada pendeta yang tinggal di gubuk, ya itu karena pendapatan dia, pendapatan 5 juta, 3 juta sebulan. Nah, itu dia tinggal di gubuk. Tapi kalau udah 100 juta, biasanya tinggalnya juga yang wah gitu. Sesuai. Rumah, kredit. Mobil, kredit. Anak sekolah di sekolah internasional. Jadi semua pengeluaran mereka tuh disesuaikan dengan pendapatan itu. Karena setiap bulan memang dapatnya segitu. Tiba-tiba turun nih. Tiba-tiba turun. Pasti pusing. Dan teman-teman di sini, ya, yang sebelumnya ada di posisi manajer, tiba-tiba kalian dipecat. Dipecat, terus cari kerjaan susah, ya udahlah. Dapat
kerjaan yang lebih rendah juga nggak apa-apa, posisi yang lebih rendah nggak apa-apa. Yang mungkin gajinya cuma 40%, 50% dari tempat yang lalu, ya, tempat sebelumnya. Itu pasti pusing untuk ngurusin pengeluaran, harus beradaptasi. Jadi harus sesuaikan lagi, harus hitung ulang. Begitu juga dengan gereja. Kalau tiba-tiba, gara-gara pengajaran Brian Siawarta, ini parah. Ya, para domba-dombanya tiba-tiba transfer, tinggal setengah, bahkan mungkin nggak transfer, wah ini goyang teman-teman. Ya, ini pasti goyang. Kalian datang ke gereja, nikmati kursi, empuk. Nikmati AC. Lu pikir nggak bayar? Kalian nikmati lagu pujian penyembahan. Kalian pikir nggak bayar tuh listriknya, sound systemnya? Enak aja ini orang-orang ya. Jadi di sini saya membela juga itu. Kasihan juga lah. Kasihan juga. Jadi gereja juga butuh untuk operasionalnya. Butuh. Dan kenapa Brian berani gitu kan? Bukankah dia juga pendeta? Apakah Brian ini begitu baik? Begitu baik untuk tidak meminta perpuluhan? Di sini kita akan analisa. Ini pendapat saya ya. Ini pendapat saya mengenai si Brian ini. Ya, jadi kalau kita lihat Mel Atok, dia bilang ya dia coba diplomatis lah. Kan nggak mungkin dia langsung maki-maki. Jemaatnya pasti akan terkejut. Wah, ini artinya Bapak marah, iri. Bapak takut gitu kan. Jadi supaya Mel Atok jangan dibilang dia takut perpuluhan hilang, ya dia coba jawab diplomatis. Dia jawab dengan santai gitu kan. Dia bilang, ya ini Brian ini pintar. Bisa jadi dia banyak tahu dibandingkan saya. Tapi saya lebih tahu juga tentang Bible gitu kan. Alangkah baiknya saling mengisi. Kan gitu. Saling mengisi. Kamu plus di sana, saya plus di sini. Saling membantu gitu kan. Jangan saling sikut maksudnya. Ini kan maksud dari Mel Atok adalah apa? Sesama pendeta, jangan saling sikut dong. Ini kita sama-sama pendeta loh. Masa saling sikut-sikutan? Ini bahaya ini. Ini periuk coy gitu kan. Terus masalah harus Alkitabiah, jangan ayat bia ya. Istilahnya dia pakai ayat bia gitu. Jangan comot-comot atau pick and choose. Ini saya agak bingung gitu. Karena setahu saya nih, mohon maaf, yang suka pick and choose ayat, itu Polycarpus, Pak. Itu Polycarpus kalau kita diskusi, itu ayatnya main comot-comot. Yang cocok dia ambil, yang nggak cocok dia buang. Contohnya apa? Tentang perang. Dia tuduh Islam yang sadis. Begitu kita bongkar, begitu kita kasih tahu, baca tuh ayat. Ya. Bahwa di Bible juga banyak, bahkan lebih sadis. Tumpaslah. Sampai orang tua, perempuan, anak-anak disuruh basmi, tumpas. Disuruh gitu kan. Terus mereka bilang apa? Oh, itu punyanya Yahudi, bukan kami. Yahudi itu, bukan kami. Itu bukan pick and choose. Tidak makan babi. Oh, itu Yahudi, kami boleh. Kalau kami boleh makan babi. Itu bukan pick and choose. Ya, bukan comot-comot. Saya kadang bingung ya, siapa yang sebenarnya comot-comot? Kalau Brian, oke lah, Anda bilang comot. Tapi dia sendiri sudah mengakui bahwa Bible tidak 100% benar. Artinya yang dia comot, yang menurut dia benar. Yang salah dia tinggalkan. Dia udah akui, Bible itu kontradiksi. Silakan cek video kita sebelumnya. Terus, dibilang sama Mel Atok, ini bagus nih. Kalau memang mau konsisten, harusnya pendeta Brian ini ngomongnya, jangan perpuluhan, sekaligus jangan kasih uang sama sekali. Jangan ngomongnya, jangan perpuluhan, tapi tetap memberi dengan sukacita. Jangan, kalau mau semua gitu. Nggak mau ambil 10%, nggak apa-apa. Tapi jangan ambil sesen pun juga sekalian. Mampus. Mampus, benar juga yang dibilang Mel Atok ini. Brian ini pintar kan? Dia bilang jangan 10%, tapi kasih dengan sukacita. Kasih sukacita itu artinya apa? Ya bisa jadi 2%, bisa jadi 1%, bisa jadi 30%. Kalau orangnya ngasih 30%, mungkin dia kasih 30%. Kan begitu, artinya bebas. Nah, jadi kita coba bandingkan dulu ya. Kita bandingkan dampaknya. Dan kita analisa kenapa Brian ini berani seperti itu. Dan ini murni pendapat saya. Ini pendapat saya, analisa saya. Kalian yang kalian yang pikirkan sendiri, kira-kira cocok atau tidak. Ya, jadi coba kita bandingkan dulu. Kita lihat gereja ya.
Kalau saya ibaratkan gereja, kita tahu di gereja itu strukturnya mirip perusahaan. Ada pimpinan, ada yang digaji kan gitu. Ada full timernya, ada karyawan-karyawannya yang memang mendapatkan penghasilan setiap bulan. Jadi bisa dibilang ini organisasi yang sudah seperti perusahaan. Bahkan mereka juga punya unit usaha, ada yang punya sekolah, ada yang punya rumah sakit dan sebagainya. Dikelola dengan manajemen yang benar-benar komplit, ya, benar-benar udah profesional sekali gitu. Jadi setiap gereja, misalnya GBI atau gereja manapun, biasanya punya cabang kan begitu. Sinodenya di mana? Artinya kantor pusatnya di mana? Terus mereka punya cabang, betul tidak? Nanti ada cabangnya di Jakarta 5. Ya, misalnya Kelapa Gading, Bintaro, ya Peluit, di mana-mana. Terus nanti di Surabaya ada satu cabang, di Medan ada satu cabang, di Bandung ada satu cabang. Setiap cabang itu punya operasional masing-masing. Betul tidak? Setiap cabang punya kepalanya, artinya gembalanya, gembala lokalnya. Ya, gembala lokal atau pendeta utama di sana itu udah kayak kepala cabang. Dia yang memimpin satu gereja lokal tersebut. Terus di gereja itu juga punya full timer, punya karyawan. Itu udah mirip cabang, betul tidak? Mereka punya operasional, mereka punya listrik, mereka punya air, mereka punya biaya sewa, ya, mereka punya gaji pekerja dan sebagainya. Yang dimana pengeluaran itu udah fix, teman-teman. Nggak mungkin kan, mereka gajiin full timer misalnya gini, atau satpam lah, gerejanya ada satpam, saking gedenya. Dia bilang sama satpam, Pak, bulan ini penghasilan gereja kita turun, maka gaji Bapak saya turunkan gitu. Nanti bulan depan udah rame lagi, kita naikkan lagi. Kan nggak bisa. Itu full timer, administrasi yang di gereja, itu nggak mungkin kalian kasih gaji sesuai dengan pendapatan. Nggak bisa, teman-teman. Itu fix biasanya. Biasa fix, ada gaji fixnya. Baru lain bonus. Nah, kalau bonus ini oke lah, naik turun. Kalau persembahannya banyak, bonusnya banyak kan gitu. Tapi kalau gaji harus fix, kasihan kalau nggak. Ya. Kasihan, mereka pekerja gitu. Itu kalau yang Kristen konservatif. Artinya mereka punya biaya yang harus mereka bayar. Itu Kristen yang konservatif atau tradisional. Bagaimana dengan Kristen yang diajarkan oleh Brian? Yaitu Kristen progresif. Bedanya apa? Brian tidak menekankan kamu harus bergereja di gedung. Jadi kamu bisa bergereja lewat online. Nggak perlu harus pergi ke gedung. Lewat online. Oke, kalau lewat online, bedanya apa? Kan gitu. Ya tentu saja operasionalnya lebih murah. Jangkauannya lebih luas. Contoh, Brian buka gereja online dia. Oke lah, dia punya ini ya, WL, dia punya singer, dia punya administrator, dia punya karyawan seperti gereja. Sama. Oke lah, kita ambil contoh sama gitu. Dia punya karyawan yang sama. Tetapi samanya seperti apa? Samanya cuma seperti cabang, betul tidak? Dia nggak perlu terlalu banyak orang. Seperti gereja-gereja itu. Nggak perlu. Dia cuma butuh apa? Yang main musik, yang ngurus dokumen, yang ngurus keuangan, yang khotbah, kan begitu. Ya dia gitu. Dia tinggal khotbah. Jadi lebih simple dengan jumlah orang lebih sedikit, operasional lebih sedikit. Nggak perlu gedung. Ya, listrik boleh lah, masih pakai gitu kan. Sekalian rumah dia atau apa gitu. Tetapi plusnya apa? Dia cuma perlu satu cabang, ya, untuk menjangkau seluruh dunia. Beda dengan sinode, yang konservatif, dan yang tradisional. Kalau yang tradisional, supaya dia bisa menjangkau orang yang ada di Manado, mau nggak mau gereja ini harus buka cabang di Manado. Misalnya GBI. Dia mau jangkau orang-orang Manado, dia kirim pendeta ke sana, bangun gereja di sana. Untuk menjangkau orang sana, butuh gereja. Kalau online, se-Indonesia. Ya, se-Indonesia. Kita ambil contoh duitnya. Ya, biar gampang nih. Kalau hitungan duit mungkin teman-teman lebih gampang. Nah, ini sebenarnya butuh, inilah kalau kita nih peralatannya ala kadarnya ya. Kalau kayak Paul Jang enak dia bisa coret-coret. Ya bisa coret-coret. Yang lain juga biasa coret-coret. Ya, kita nggak pakai tablet ya. Kalau pakai iPad enak bisa coret-coret. Tapi saya kasih contoh aja ya, biar gampang teman-teman. Contohnya begini aja lah ya. Pakai yang simple-simple ya. Jadi harap dimaklumi. Saya pakai note aja ya. Pakai ini gambar note aja.
Harap teman-teman jangan komplain-komplain, kita ini ala kadarnya, karena kita memang bukan bukan seperti mereka profesional. Ya, mereka itu kan memang cari makannya di bidang ini. Kalau kita ini hanya sambilan sekaligus mengajar-ngajar lah, meluruskan fitnahan-fitnahan Polikarpus. Oke, jadi contoh gini teman-teman ya. Ini gereja tradisional misalnya, gereja tradisional. Oke, biarlah. Ya, seperti ini aja ya. Jadi teman-teman, ini perbedaan antara gereja tradisional dan progresif. Jadi misalnya nih, gereja tradisional itu punya 200 jemaat. Ya, karena memang kapasitas gedungnya, kapasitas tempatnya itu 200 jemaat. Ya. Kalau dia mau lebih gede, ya dia harus tambah cabang atau memperbesar gedungnya, kan begitu. Nah, ini kita ambil contoh 200. Penghasilan satu jemaat itu 10 juta. Ya, ini kita rata-ratain aja lah. Satu jemaat 10 juta penghasilan. Artinya, setiap jemaat kalau memberikan perpuluhan, artinya satu orang ngasih 1 juta. Betul tidak? Ya, satu jemaat setiap bulan ngasih perpuluhan 1 juta. Artinya, penghasilan dari gereja tradisional ini, atau uang masuk, uang persembahan, adalah 200 jemaat dikali 1 juta. 200 juta. Oke? Ini gereja tradisional ini. 200 juta. Ya, ini udah maksimal kita anggap, karena gedungnya itu cuma bisa 200 jemaat. Kalau bisa lebih banyak lagi jemaatnya, maka penghasilannya akan naik, kan begitu. Oke, bagaimana dengan Kristen atau gereja progresif miliknya Pendeta Brian? Ya. Jadi kita tulis nih. Jadi misalnya, ya, ini perpuluhan jemaatnya 200.000. Karena beda kan gitu. Kalau yang ini kan harus 10%. Kalau ini kita ibaratkan sama. Ibaratnya penghasilan jemaat itu 10 juta. Sama dengan kondisi yang tradisional. Satu jemaat penghasilannya 10 juta. Tapi mereka nggak ngasih perpuluhan. Mereka nggak ngasih perpuluhan, tapi mereka kasih dengan sukacita, dengan bebas. Contoh nih, kalian punya penghasilan 10 juta. Masa nggak ngasih 200.000 gitu kan? Ya, pasti mau dong. Pasti bisa kan? Masa cuma dikasih 200.000 aja, kalian keberatan, kan aneh. Kecuali penghasilan kalian 5 juta, 4 juta, mungkin 200.000 berat. Tapi saya yakin kalau penghasilan 10 juta, jemaatnya pasti ngasih 200.000 tuh gampang. Ya, kita anggap ngasih 200.000. Udah lebih murah nih teman-teman. Kalau kalian bergereja di tradisional, kalian ngasih 1 juta. Di tempat Brian, kalian ngasih 200.000. Ya, kalian ngasih 200.000. Tetapi, ya, kelebihan dari progresif, jangkauan dia lebih banyak. Dia bisa menjangkau lebih banyak orang. Karena dia online. Ya, dia online, jadi dia tidak dibatasi oleh jumlah kursi, luas gedung. Nggak dibatasi. Karena dia bisa sebanyak mungkin orang. Kan begitu. Contoh kita live TikTok, bisa sampai 6.000, 9.000 yang nonton. 9.000 gitu. Kalau kalian khotbah di masjid, nggak semua masjid bisa 9.000 orang. Cuman masjid yang besar. Kan begitu. Masjid-masjid kecil bisa kalian masukin 9.000 orang ke situ, dengar kalian khotbah. Ya mungkin sampai di jalan-jalan. Ya. Dengarnya di jalan udah. Jadi beda. Online itu jangkauannya lebih luas. Enaknya di situ. Sehingga Brian ini, dia bisa menjangkau atau bisa menggembalakan 50.000 orang. Bisa jadi gitu kan. Kalau ini kan cuma bisa 200. Karena terbatas dengan gedung. Kalau ini bisa 50.000. Ya, kita ambil contoh lah. Dia punya jemaat. Ya, jemaat online-nya ada 50.000 orang. 50.000 gampang kok kalau secara online. Kemarin saya nonton salah satu pendeta yang sudah mulai ya, keluar dari gerejanya. Keluar dari gerejanya, dia bikin ibadah sendiri di rumahnya online, tapi profesional, ada alatnya, ada singernya, ada penyanyinya, ada semuanya lah, lengkap. Itu yang nonton, bayangkan, yang nonton waktu live, itu puluhan ribu. Waktu live loh, belum yang nonton siaran ulang, belum yang nonton nanti 2 jam lagi, 3 jam lagi ya. Jadi jemaat tuh 50.000 pasti gampang dong. Subscribernya aja lebih banyak kan gitu. Kita bilang lah, 50.000 ini benar-benar adalah jemaat dia. Ya, bukan hanya sekedar nonton, tapi jemaat dia. Yang benar-benar mengikuti dan digembalakan oleh Brian. Ya, menganggap Brian ini sebagai gembala dia. Dan mereka dombanya. Maka, 200.000 per orang ngasih, kali berapa? Ya kita bilang kali 5.000 aja deh, ini nggak usah 50.000 lah, kebanyakan ya. Mungkin yang nonton 50.000, tapi yang jadi jemaat atau yang mau ngasih perpuluhan, itu 5.000 orang.
Ya, 5.000. 200.000 rupiah, ya, ini dikali 5.000 jemaat, maka uang yang didapat adalah 1 miliar. Silakan kalian pakai kalkulator. Ya, 5.000 kali 200.000. 1 miliar, teman-teman. 1 miliar. Lebih besar dari ini. Betul tidak? Lebih besar jauh. Kenapa? Jangkauannya gede. Ini kalau 5.000 orang ngasih. Kalau sampai 50.000 orang yang ngasih, 10 miliar, coy. 10 miliar. Inilah kelebihan internet, jangkauannya luas. Kalian bisa lihat, sama kayak orang jualan online. Kalian lihat orang live TikTok shop, ya. Itu harganya miring sekali, harganya murah gitu. Kok bisa? Ya bisa lah, operasionalnya rendah. Jangkauan dia luas. Kalau dia buka toko misalnya, yang beli berapa orang? Dia nggak bisa ladeni semua sekaligus. Wah, yang sana nanya. Nggak sanggup dia ladeni. Paling satu hari dia jual berapa? Misalnya dia jual 50. Cuman bisa 50 barang. Kalau dia jual secara online, satu hari dia bisa jual sampai 1.000, 2.000 barang. Walaupun untung per barangnya kecil, ya lebih kecil, tapi totalnya bisa lebih besar. Sama kayak ini. Memang perjemaannya dia cuma dapat 200.000. Tapi karena jangkauannya lebih luas, penghasilan dia lebih tinggi. Penghasilan dia akan lebih besar. Jadi jangan terkejut dengan cara Brian ini, teman-teman. Jangan terkejut. Saya sih maklumi gitu. Memang ngomongnya memberi dengan sukacita. Tapi jemaat kamu akan lebih banyak daripada yang tradisional. Ya mungkin Anda nggak lebih besar dari GBI secara total. Tapi Anda lebih besar daripada gereja lokalnya, gereja cabangnya. Pasti lebih besar. Nah, inilah kekuatan dari online ya. Dan Brian ini melihat bahwa ini belum ada yang memulai gitu. Jadi dia pintar, dan saya lihat ada satu pendeta juga baru keluar dari gerejanya, itu gereja besar, jemaatnya banyak. Gereja salah satu yang terbesar di Indonesia, dia keluar, dia buat sendiri ibadah online, dan saya jamin, itu kencangnya minta ampun. Karena memang dia sudah punya pendukung. Jadi orang-orang yang jadi jemaat dia di gereja yang lama, itu pasti pindah. Pasti senang kan? Udah kita nggak usah tiap minggu ke gereja lagi, nggak perlu capek-capek, nggak perlu dandan, nggak perlu keluar bensin, udah nonton di rumah saja. Ngasihnya juga lebih sedikit, nggak perlu perpuluhan. Wah itu pasti itu teman-teman. Apalagi dia sudah kenal pendeta ini kan. Ini memang pendeta dia. Dia suka dengan pendeta itu. Begitu pendeta itu jadi online, ya udah pindah, geser teman-teman, geser. Jadi Brian ini pintar, dia besarkan dulu nama dia. Itulah kenapa dari tahun lalu dia sibuk ya. Kowar-kowar, diundang sana, diundang sini. Supaya dia gedein dulu nama dia. Jadi nanti dia gampang untuk menjangkau lebih banyak. Dan tentu saja ini jadi ancaman bagi gereja tradisional. Ini ancaman yang nyata. Jadi saya maklumi kalau pendeta Mel Atop mengatakan, ya kalau memang nggak mau, ya jangan semua gitu. Ya, kalau memang nggak mau perpuluhan, ya sekalian aja semua. Jangan sesen pun gitu. Jangan sesen pun. Oke? Dapat poinnya ya teman-teman ya. Nah ini analisa saya. Ini analisa saya, kalian boleh setuju, boleh tidak. Ya, terserah. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, dan saya sedikit meminta dukungan nih. Nah, kalau ini kita nggak minta perpuluhan teman-teman. Kita minta dukungan ya. Bagi teman-teman, jangan lupa juga, kita punya satu channel yang namanya Mualaf Reaction. Yang channelnya berbeda dengan Jadid. Ya, ini beda dengan Jadid HMC. Dan teman-teman, waduh, susah sekali rupanya cari channel saya sendiri ya. Karena kalau tulis Mualaf Reaction di Google atau di YouTube, nggak ketemu-ketemu channelnya. Jadi kalian terpaksa harus mencarinya dengan cara dari komunitas. Ya, bagi teman-teman yang mau cari channelnya, mohon maaf agak repot, tapi linknya saya taruh di sini. Di deskripsi juga saya taruh. Ini Jadid HMC, kalian ketik, kalian klik komunitas. Nah, ini ya, Mualaf Reaction. Ini nama channelnya, dan jangan salah ya, ini yang ada singanya. Ya, ini channelnya yang ada singanya. Ya, ini. Mualaf Reaction. Ya, mohon bantuannya dengan cara subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan info-info terbaru mengenai lucu-lucunya para Polikarpus. Ya, terus jangan lupa juga teman-teman ya, satu lagi, bagi teman-teman yang suka menonton debat-debat yang online, ya, menonton debat live di TikTok yang online yang disiarkan di YouTube,
Yang teman-teman masih bingung, ini nontonnya di mana Bang? Kalau yang debat-debat Bang Zuma, Kores gitu kan, yang debat dengan pihak sebelah, kalian bisa nonton di Dakwah Islam Media. Ya, ini yang ada singanya, jangan salah juga. Ya, Dakwah Islam Media. Kalian bisa tonton melalui channel yang ini. Silakan di-subscribe dan diaktifkan loncengnya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.